Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alvina Damayanti. Saya dari kelas Farmasi 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan penyakit. Yang pertama yaitu pengertian interaksi obat. Menurut Katsung dan Travel 2002, interaksi obat terjadi ketika modifikasi aksi obat yang satu dengan obat yang lain di dalam tubuh. Biasanya seperti aksi kuantitatif. Aksi kuantitatif yaitu peningkatan atau penurunan dalam ukuran respon yang diharapkan. Interaksi obat mungkin merupakan hasil perubahan farmakokinetik, perubahan farmakodinamik, atau kombinasi keduanya. Menurut jenis mekanisme kerjanya, interaksi obat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Interaksi farmasetik. Interaksi farmasetik terjadi jika antara dua obat yang diberikan bersamaan tersebut terjadi inkompatibilitas atau terjadi reaksi langsung, yang umumnya di luar tubuh dan berakibat berubahnya atau hilangnya efek farmakologi obat yang diberikan. Contohnya, pencampuran penisilin dan aminoglikosida akan menyebabkan hilangnya efek farmakologi yang diharapkan. 2. Interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik adalah perubahan yang terjadi pada absorpsi, distribusi, metabolisme, atau biotransformasi atau ekskresi dari satu obat atau lebih. Yang ketiga, interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik adalah hal-hal yang menimbulkan efek-efek obat yang aditif, sinergik, atau antagonis. Jika dua obat yang mempunyai kerja yang serupa atau tidak serupa diberikan, maka efek kombinasi dari kedua obat itu dapat menjadi aditif, sinergik, atau antagonis. Lalu, interaksi obat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan atau minuman, interaksi obat dengan herbal, interaksi obat dengan penyakit, dan interaksi obat dengan uji laboratorium. Di sini yang hanya saya sampaikan yaitu interaksi obat dengan penyakit. Apa sih interaksi obat dengan penyakit itu? Interaksi obat dengan penyakit menurut Sim and Mason 1993 dalam Pustaka Medik, interaksi obat dengan penyakit sering disebut sebagai kontraindikasi absolut dan relatif. Kontraindikasi absolut adalah risiko terapi yang menyebabkan penyakit tertentu. Jelas kerugiannya melebihi manfaatnya. Dengan kontraindikasi relatif, keseimbangan risiko dan manfaat harus dikaji secara individu. Pasien yang rentan terhadap interaksi obat yaitu pasien lanjut usia, orang yang minum lebih dari satu macam obat, pasien yang mempunyai gangguan fungsi ginjal dan hati, pasien dengan penyakit akut, pasien dengan penyakit yang tidak stabil, pasien yang memiliki karakteristik genetik tertentu, dan yang terakhir pasien yang dirawat oleh lebih dari satu dokter. Penata laksana interaksi obat. Langkah pertama dalam penata laksanaan interaksi obat adalah waspada terhadap pasien yang memperoleh obat-obatan yang mungkin dapat berinteraksi dengan obat lain. Langkah berikutnya yaitu memberitahu dokter dan mendiskusikan berbagai langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan berbagai efek samping obat yang mungkin terjadi. Strategi dalam penataan obat ini meliputi 1. Menghindari kombinasi obat yang berinteraksi. Jika risiko interaksi obat lebih besar daripada manfaatnya, maka harus dipertimbangkan untuk memakai obat pengganti. 2. Menyesuaikan dosis. Jika hasil interaksi obat meningkatkan atau mengurangi efek obat, maka perlu dilaksanakan modifikasi dosis salah satu atau kedua obat untuk mengimbangi kenaikan atau penurunan efek obat tersebut. 3. Memantau pasien. Jika kombinasi obat yang saling berinteraksi diberikan, maka pemantauan diperlukan. 4. Melanjutkan pengobatan seperti sebelumnya. Jika interaksi obat tidak bermakna klinis atau jika kombinasi obat yang berinteraksi tersebut merupakan pengobatan yang optimal, pengobatan pasien dapat diteruskan tanpa perubahan. Di sini ada contoh interaksi obat dengan penyakit. Pada obat captopril, furosemid, valsartan, lisinopil, dan levofloxacin dapat berinteraksi dengan penyakit ginjal, yang mana dari interaksi ini dapat menimbulkan efek memperburuk fungsi ginjal atau meningkatkan kadar serum kreatinin. Penanganannya yaitu monitor fungsi ginjal atau kadar serum kreatinin pasien. Lalu ada amlodipin. Amlodipin dapat berinteraksi dengan gangguan hati. Efeknya yaitu risiko dosis berlebih.
Penanganannya dianjurkan penggunaan dosis yang lebih rendah bagi pasien geriatri. Dan masih ada yang lainnya, dapat dilihat dari tabel yang sudah tercantum di slide. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.